Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anggun Nurjana dari kelas 2 PAIC. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Ushul Fiqih yang bertema tentang sumber hukum Islam. Yang pertama dan kedua yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum dalam Islam yang paling utama dan pokok adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah yaitu kalam Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman dulu, yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang hukum-hukum Islam dan pedoman hidup bagi manusia. Sedangkan hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran merupakan hidayah Allah yang melengkapi segala aspek dalam kehidupan manusia. Sumber paling utama dalam Islam adalah Al-Quran yang merupakan sumber pokok bagi akidah, ibadah, fikih, etika, dan hukum. Al-Quran merupakan sumber primer karena tidak lepas dari apa yang dikandung oleh Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan segala sesuatu yang berkenaan dengan segala kebutuhan manusia demi kelangsungan hidupnya. Meskipun Al-Quran itu bukanlah ilmu pengetahuan dan bukan pula ilmu filsafat, tetapi di dalamnya Al-Quran itu bukanlah ilmu pengetahuan, tetapi di dalamnya Al-Quran terkandung pembicaraan yang penuh isyarat untuk ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat. Sejak pertama kali diturunkan, Al-Quran telah merubah arah dan paradigma bangsa. Berbagai sisi kehidupan manusia mengalami pergeseran arah yang lebih baik dengan hadirnya Al-Quran. Hal ini merupakan salah satu pengaruh ajaran dan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran. Sementara itu, ada yang mengatakan bahwa semua ilmu dan pengetahuan yang ada di dunia ini dan di akhirat sudah terangkum semua di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44, yang artinya, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ayat tersebut mendorong manusia, terutama orang-orang yang beriman, sehingga siapapun yang tidak menjadikan sebagai sumber-sumber untuk memutuskan perkara, maka manusia dianggap tidak beriman. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam Al-Quran sesungguhnya dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia dan alam semesta maha mengetahui terhadap yang diperlakukan agar manusia hidup damai, aman, dan sentosa. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Secara bahasa atau terminologi, Al-Quran merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata kerja qoro'a yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul, karenanya ia berarti yang dibaca atau makru. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fu'lan memiliki arti kesempurnaan. Karena itu Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian menurut istilah atau terminologi, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Nah, kemudian secara mutawatir
Al-Quran ditulis dalam mushaf, dimulai dari Quran surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Kemudian kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan paling utama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran dan Rasulnya Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu atau dan lebih baik akibatnya. Kemudian kandungan hukum dalam Al-Quran ada dua. Yang pertama akidah atau keimanan, yang kedua terus syar'i atau ibadah. Yang pertama terkait tentang akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tercakup di dalam hati seseorang. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, arkanul iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, kandungan hukum dalam Al-Quran yaitu syariat atau ibadah, yaitu hukum ini mengatur tentang cara ibadah yang baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq atau pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disebut ibadah mahdhah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Nah, dalam syariat atau ibadah ini ada dua. Yang pertama, hukum ibadah, yaitu hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung tentang perintah yang harus dikerjakan seperti sholat, puasa, haji, ataupun zakat dan sebagainya. Kemudian tentang syariat ibadah yang kedua yaitu adalah hukum muamalah, yaitu hukum ini mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya seperti hukum tentang tata cara jual beli dalam Islam, hukum pidana, hukum perdata, warisan, pernikahan, politik maupun sebagainya. Kemudian sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Yang pertama di sini saya mau menceritakan tentang pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan dengan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah takrir. Jadi segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang menjadi sumber hukum Islam. Kemudian hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah SAW terdiri atas bagian yang saling terkait satu sama lain.
Bagian-bagian tersebut antara lain yang pertama ada sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai kepada kita sekarang ini. Yang kedua yaitu ada matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah. Jadi ada di tengah-tengah kalau matan itu isi. Kemudian yaitu rawi. Rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis, contohnya seperti riwayat Bukhari, riwayat Tirmizi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kedudukan hadis sebagai hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika semua perkara hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran, berarti harus dicari dalam hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7. Yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala yang bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan dari dalam Al-Qur'an yang tidak ada. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang sholat. Memerintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum, sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah tentang sholat, baik tentang tata caranya dalam berwudu maupun jumlah bilangan rakaatnya untuk menjelaskan perintah sholat tersebut. Misalnya, keluarlah sebuah hadis yang berbunyi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua yaitu memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan maka berpuasalah. Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga yaitu menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Misal, dalam surat At-Taubah ayat 34 dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas atau perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dijakati. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran yang terakhir yaitu menetapkan hukum baru yang tidak ada terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya bagaimana hukumnya seorang yang menikahi saudara perempuan istrinya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, dilarang seseorang mengumpulkan atau mengawini secara bersamaan seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya, serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulannya yaitu Al-Quran adalah kalam Allah atau wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat dan diajarkan kepada umatnya, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah sumber hukum utama selain sebagai kitab suci. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran.
Kemudian hadis atau sunnah, segala ucapan atau perkataan, perbuatan serta ketetapan takrir Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara yang tercela. Hadis merupakan sumber Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antara fungsi hadis yaitu menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran, menjelaskan ayat, yaitu menegas ayat Al-Quran seperti bayan tafsir, dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau bayan takhsis. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang sumber hukum Islam dari saya, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.